Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Kami puji dan sembah nama-Mu, Tuhan Allah Bapa kami, yang bertahta dalam kerajaan sorga, atas kasih penyertaan yang masih Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi hingga pada pagi hari ini. Tuhan menjaga kami sepanjang malam. Tuhan membangunkan kami di pagi hari yang indah. Dan Tuhan memberikan rahmat yang baru untuk kami nikmati sepanjang satu hari ini. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan, sebelum kami berangkat melakukan semua aktivitas kami. Karena kami percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, penopang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Saya membacakannya untuk kita semua dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Di bahasa Batak Toba dikatakan, taganjol ibana, dipeleho doa kapangidoan na doot ilihilik na, mardongan angguk bolon doot ilu-ilu, tu na paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana, gabi malua sian hatahutoni. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, dari nas yang telah kita dengar tadi, setelah saya baca tadi, kita dapat mengambil judul yaitu ketaatan Yesus. Saudara, salah satu kunci iman bagi kita orang yang beriman itu tentunya adalah taat. Jika kita taat, maka kita akan memperoleh sesuatu buah dari ketaatan kita. Nah, taat itu adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita itu hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada manusia atau tidak kepada dunia ini. Tidak hanya taat, tetapi juga kita setia kepada Tuhan. Tidak berubah dari setiap ketentuan yang sudah ditetapkan atau yang sudah diajarkan, diberikan kepada kita. Maka seseorang yang taat, dia tidak akan memandang pribadinya atau membuat berbagai macam alasan untuknya ingkar, melainkan dia akan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan kepadanya. Maka dari itu ketaatan pasti akan membuahkan buah yang manis. Karena di dalam ketaatan itu, saudara-saudara, tentu pasti membutuhkan kerendahan hati. Maka ketika kita dengan rendah hati melakukan taat apa yang diperintahkan, apa yang disuruh kepada kita oleh Tuhan kita, maka kita akan membuahkan hasil yang manis bagi kita. Karena Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang setia dan bagi orang yang taat kepadanya. Saudara, Yesus taat. Ya,
Dari ayat itu kita lihat Yesus benar-benar taat. Dan pada akhirnya ia dipanggil sebagai imam besar oleh Allah. Nah, ia taat, Yesus taat pada apa yang harus dideritanya. Yesus taat pada yang mengutus dia, yaitu Bapaknya. Dan dalam ketaatannya itu, saudara-saudara, dia sampai mempersembahkan doanya, mempersembahkan permohonannya dengan ratap tangis dan juga air mata. Sebab musuh yang akan ia hadapi adalah maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus memilih untuk taat di atas ketidaktaatan kita. Dia memilih untuk taat oleh karena pemberontakan kita. Dan dia benar-benar taat. Dia bukan pengecut yang lari dari persoalan atau penderitaan itu. Dan oleh ketaatannya lah firman Tuhan mengatakan bahwa ia telah menjadi imam besar. Ialah sumber keselamatan abadi kita. Terlebih bagi semua orang yang taat kepadanya. Secara khusus pada minggu-minggu Prapaskah saat ini kita ingin merenung kembali ketaatan Yesus dan ketundukan Yesus kepada Sang Bapa, mewujudkan misi, yaitu untuk menebus kita dari dosa. Menebus kita dari dosa. Jadi bukan menebus dosa, tetapi menebus kita orang yang berdosa ini dari dosa tadi. Nah, di saat inilah kita merenung kembali betapa besarnya kasih setia Allah Bapa, pengorbanan Allah Bapa, sehingga kita memperoleh keselamatan yang abadi. Yang seharusnya kita tidak patut dan tidak layak menerima keselamatan ini. Tapi karena buah dari ketaatan Yesus Sang Anak itu, Sang Pribadi itu, sehingga kita memperoleh keselamatan bagi orang yang taat juga dan yang setia kepadanya. Saudara-saudara, ialah sumber perdamaian kita dengan Bapa. Maka kita pun hendaknya mempersiapkan diri dalam ketaatan sekalipun ada banyak tekanan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak penderitaan, sekalipun ada banyak air mata dan juga peluh yang harus jatuh dari mata kita. Karena Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan itu kepada kita semuanya. Maka keselamatan kekal telah dianugerahkan, saudara-saudara, kepada orang-orang yang taat kepada Kristus. Kepada orang-orang yang mengindahkan firman-Nya, kepada orang-orang yang menyangkal dirinya, kepada orang-orang yang memikul salib serta mengikut Yesus. Maka keselamatan itu, buah dari ketaatan itu, akan diberikan bagi orang yang taat kepada Kristus, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang menyangkal dirinya, memikul salibnya, serta mengikut Yesus. Tentu ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Seperti Yesus layaknya, Dia membayar kita dengan lunas, dengan ketaatannya, sampai Dia rela disalibkan hanya karena kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya Tuhan yang adalah sumber keselamatan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya menjadi motivasi ketaatan bagi kita semua dimanapun kita berada. Maka jangan kita sia-siakan kehidupan kita. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, selagi Tuhan masih kasih waktu buat kita,
untuk boleh merubah semua perilaku kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Layaknya Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doanya, mempersembahkan permohonannya dengan ratap tangis dan air mata yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan. Begitu juga dengan kita. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, persembahkanlah setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit kehidupan kita, seluruh entitas kehidupan kita, doa dan permohonan kita, dan ratap tangis peluh kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah yang akan sanggup menyelamatkan kita. Dialah yang akan mendengar semua doa dan seruan kita. Dan dialah yang akan sanggup menghapus setiap air mata yang jatuh dari mata kita ini. Karena keselamatan yang kekal, dialah sumber keselamatan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya yang akan menjadi bagian kita. Maka berbahagialah orang yang taat kepada Yesus. Tuhan berkati kita Bapak Ibu, saudara-saudari. Apapun aktivitas kita, mari kita sama-sama mengerjakannya dengan taat dan setia. Biarlah melalui setiap pekerjaan kita itu Tuhan menyalurkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menyampaikan korban syukur kepada Tuhan, dan memuji Tuhan selalu, bersorak-sorai selalu atas semua kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Ingatlah, bukan karena kebaikan kita sehingga kita memperoleh kebaikan dari Tuhan, tapi karena kasih setia Tuhanlah yang masih dilimpahkan kepada kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh kami terima di pagi hari ini. Biarlah dengan langkah yang tegap kami berangkat melakukan aktivitas kami dengan ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang selalu taat, tunduk dan setia kepada Tuhan. Ingatkan kami Bapa, jikalau hati kami seleweng dari Tuhan, tegur kami. Jika perbuatan kami telah menyimpang dari jalan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.